Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian. Yang pertama yaitu materinya tentang bilangan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, untuk soal yang pertama. Hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dan dibagi negatif 3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang kita kerjakan dahulu berarti adalah yang perkalian dan pembagian karena setara. Berarti yang kita kerjakan dulu yaitu 7 dikalikan dengan 5, kemudian 18 dibagi dengan negatif 3. Karena negatif 20 ini belum dioperasikan, kita tulis yaitu negatif 20 7 kali 5 yaitu 35, berarti ditambah 35, kemudian dikurangi 18 dibagi negatif 3 yaitu negatif 6. Kemudian kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini setara, berarti kita kerjakan yang paling kiri yaitu adalah penjumlahan. Berarti negatif 20 ditambah 35 hasilnya adalah 15. Di sini ada pengurangan ketemu dengan bilangan negatif, maka menjadi penjumlahan. Maka 15 ditambah 6. 15 ditambah 6 yaitu hasilnya adalah 21. Sehingga hasil dari operasi di atas adalah 21. Untuk nomor 2 yaitu negatif 3 dipangkatkan 4. Berarti negatif 3 dipangkatkan 4 artinya adalah negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 dikalikan lagi dengan negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 sebanyak 4 kali. Sekarang kita hitung. Kita hitung pertama, negatif 3 dikalikan negatif 3 yaitu adalah 9, bernilai positif. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. 9 dikalikan dengan negatif 3 yaitu negatif 27. Kemudian dikalikan dengan negatif 3. Negatif 27 dikali dengan negatif 3, negatif kali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. 27 kali 3 yaitu 91. Sehingga negatif 3 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 91. Untuk soal yang ketiga, suhu di dalam kulkas yaitu negatif 20 derajat Celcius. Kemudian pada saat listrik padam, suhu di dalam kulkas itu naik 15 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah listrik padam selama 8 menit, suhu di dalam kulkas menjadi berapa? Sekarang suhu mula-mulanya adalah negatif 20 derajat. Suhunya naik 15 derajat setiap 4 menit. Nah, diketahui listrik padamnya adalah 8 menit. Berarti untuk setelah 8 menit suhunya naik berapa derajat? Naik 30 derajat Celcius. Nah, kalau 4 menit itu 15 derajat Celcius berarti naik setelah 8 menit suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Sekarang suhu mula-mula, nah, berarti suhu yang sekarang yaitu adalah negatif 20 derajat. Ini suhu mula-mula ditambahkan dengan perubahan suhunya yaitu 30 derajat. Negatif 20 ditambah 30 hasilnya adalah 10. Maka suhu akhirnya adalah 10 derajat Celcius. Untuk soal keempat, dari suatu tes pilihan ganda sebanyak 40 soal dengan penilaian soal benarnya mendapatkan nilai plus 4, kemudian jika salah dikurangi 2 dan kosong adalah 0. Ini untuk satu nilai, untuk satu soal. Jika seorang siswa menjawab
benar 33 soal dan kosong 2 soal, berapakah nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut? Sekarang kita cek dahulu jawab benarnya berapa. Jawab benar yaitu adalah 33 soal. Kemudian yang tidak dijawab atau yang dikosongi yaitu adalah 2 soal. Di sini 33 ditambah 2 adalah 35. Berarti siswa tersebut yang diketahui adalah 35 soal. Padahal diketahui pilihan gandanya soalnya sebanyak 40 soal. Berarti yang salah, yang salah ini adalah 5 soal. Yang benar ini tadi kita kalikan dengan 4. Kemudian yang kosong nilainya tadi kan kosong, dikalikan dengan 0. Kemudian yang salah 5, setiap salah satu soal itu dikurangi 2, berarti ini dikalikan dengan negatif 2. Yang benar nilainya yaitu 33 dikali 4, ini hasilnya adalah 132. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 dikalikan dengan negatif 2, ini hasilnya adalah negatif 10. Kita jumlahkan seluruhnya. 132 ditambah 0 yaitu tetap 132 ditambahkan dengan negatif 10, hasilnya adalah 122. Sehingga nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut adalah 122. Untuk soal yang kelima, pada tanggal 5 Agustus 2022, Angga, Budi, dan Cika mengikuti les matematika secara bersama-sama di tempat yang sama. Angga ini ikut les setiap 3 hari sekali. Kemudian Budi setiap 5 hari sekali, dan Cika ini setiap 9 hari sekali. Maka mereka akan les secara bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Nah, kita cari dulu Angga, Budi, dan Cika ini akan bertemu lagi setelah berapa hari. Nah, ini sama saja mencari KPK dari hari ketiganya atau setiap mereka les. Sehingga KPK-nya bisa kita cari dengan untuk Angga ini adalah 3 hari. Kalau kita gunakan pound faktor, ini kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Maka 3 dapat ditulis dengan 3 saja. Ini untuk yang Angga. Kemudian untuk yang Budi, ini setiap 5 hari. Ini kita bagi dengan 5, hasilnya 1. Maka bilangan 5 kita tulis dengan 5 saja. Kemudian untuk Cika itu setiap 9 hari. Ini kita bagi dengan 3, hasilnya 3, kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 1. Maka bilangan 9 ini adalah 3 kuadrat penulisannya. Sehingga KPK-nya kita cari bilangan prima di sini ada bilangannya 3. Kita pilih bilangan atau pangkat yang tertinggi. Maka kita ambil 3 kuadrat. Kemudian kita ambil bilangan prima yang lain yaitu 5. Di sini 5 hanya ada 1 yaitu 5 pangkat 1. Berarti dikalikan 5 pangkat 1. Pangkatnya tidak perlu kita tulis karena pangkat 1. Kemudian 3 kuadrat dikali 5 hasilnya adalah 3 kuadrat, nilainya 9 dikalikan dengan 5. 9 kali 5 adalah 45. Maka ketiganya itu akan les bersama-sama lagi setelah 45 hari. Tadi diketahui yaitu les bersama yaitu tanggal 5 Agustus. Setelah 45 hari lagi berarti tinggal 5, ini tanggal 5 ditambah dengan 45 hari kemudian, hasilnya adalah tanggal 50. Nah, ingat, Agustus itu tidak sampai tanggalannya 50, berarti kita kurangi 1 bulan. Pada bulan Agustus itu ada 31 hari. Jadi di sini 50 kita kurangi dengan 31, maka hasilnya adalah 19. Sehingga mereka bertiga akan les bersama-sama lagi pada tanggal 19 bulan berikutnya setelah Agustus, yaitu September. 19 September tahunnya adalah 2022.
Untuk soal yang keenam, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu 9/20 itu kurang dari 3/10 dan seterusnya. Di sini diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang benar. Kita cek untuk yang pertama, apakah 9/20 itu kurang dari 3/10? Kita cek. Ini untuk penyebutnya belum sama, kita samakan yaitu menjadi per 20. Nah, karena KPK dari 20 dan 10 yaitu 20. 20 menjadi 20 itu dikalikan 1, berarti 9 ini cukup dikalikan 1. 1 kali 9 adalah tetap 9. Kemudian 10 menjadi 20 ini dikalikan dengan 2, maka 3 ini dikalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Di sini tandanya ternyata 9/20 itu lebih besar dari 6/20. Berarti pernyataan yang pertama ini pernyataan yang salah. Untuk yang kedua, yaitu adalah 11/18 itu kurang dari 5/9. Kita samakan dulu penyebutnya. 18 dan 9 itu KPK-nya adalah 18. Jadi kita buat penyebutnya menjadi 18. 18 menjadi 18 ini cukup dikali 1, berarti 11 kali 1 tetap nilainya 11. Kemudian 9 menjadi 18 ini dikalikan 2, maka 5 ini dikalikan 2, 5 kali 2 hasilnya 10. Ternyata 11/18 ini lebih besar dari 10/18, maka pernyataan yang menyatakan 11/18 kurang dari 5/9 ini bernilai salah. Untuk yang ketiga, 7/15 itu kurang dari 19/30. Kita cek. KPK dari 15 dan 30 yaitu adalah 30. Makanya kita buat penyebutnya menjadi per 30. 15 menjadi 30 ini dikalikan dengan 2. Maka 7 ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 14. 30 menjadi 30 dikalikan 1. Berarti pembilangnya 19 ini dikalikan dengan 1, yaitu tetap 19. Di sini pernyataannya ternyata 14/30 ini kurang dari 19/30. Maka pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Kemudian yang keempat, 3/4 itu kurang dari 7/8. Kita cek. KPK dari 4 dan 8 ini bisa kita jadikan per 8 saja karena KPK-nya adalah 8. 4 menjadi 8 ini dikalikan 2, maka 3 ini juga dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 8 menjadi 8 cukup dikalikan 1, sehingga 7 kali 1 tetap 7. Ternyata 6/8 kurang dari 7/8, sehingga pernyataan yang keempat ini juga benar. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan ketiga dan pernyataan ke nomor 7. Hasil dari 9/4 ditambah 17/6 dikurangi 5/3. Ini berapa? Sekarang KPK dari 4, 6, dan 3. Ini berapa? KPK-nya adalah KPK dari 4, 6, dan 3. Ini adalah 12. Nah, karena ini adalah bilangan terkecil lipatan dari ketiganya, maka 9/4 ditambah 17/6 dikurangi 5/3 ini bisa kita untuk penyebutnya kita jadikan menjadi per 12 tambah per 12 baru dikurangi per 12. 4 menjadi 12 ini dikalikan dengan 3, maka 9 juga dikalikan 3, hasilnya 9 kali 3 27. 6 menjadi 12 ini dikalikan dengan 2, maka 17 kalikan 2 34. 3 menjadi 12 dikalikan 4, maka 5 ini kita kalikan 4 yaitu 20. Nah, di sini karena semua penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan pembilangnya. 27
ditambah 34 hasilnya adalah 61. 61 dikurangi 20 hasilnya adalah 41/12. Ini jika kita jadikan pecahan biasa, 41 dibagi 12 ini bisanya kita kalikan 3 yaitu 36. 41 dikurangi 36 hasilnya adalah 5. Maka kita tulis hasilnya adalah 3, sisanya adalah 5/12. Soal nomor 8. Hasil dari 3 1/4 dikali 4 2/3 kemudian dibagi 2 setengah adalah, ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bagaimana? 3 1/4 jadi 3 dikali 4 adalah 12, kemudian ditambah dengan pembilangnya 1. 12 tambah 1 13, berarti menjadi 13/4. Dikalikan 4 kali 3 12 ditambah dengan 4 yaitu adalah 14/3. Kemudian dibagi dengan 2 setengah yaitu 2 kali 2 4 kali tambah 1 5, berarti menjadi 5/2. Nah, kita hitung dulu yang 13/4 dikali dengan 14/3. 13 dikali 4, kita hitung 13 dikali 14, ini kita kalikan 3 kali 4 12, simpan 1, 4 kali 1 yaitu 4, tambah 1 52, 1 kali 3 hasilnya adalah 3, 1 kali 1 hasilnya adalah 1, berarti kita jumlahkan menjadi 2 8 1, berarti 182 per 4 kali 3 12. Ini dibagi dengan 5/2. Ini sama dengan pembagian dalam pecahan bisa dirubah menjadi perkalian, berarti 182/12 ini kita kalikan 2/5. Kita terus lagi 182 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 182 dikalikan 2, kita kalikan 2 kali 2 4, 2 kali 6 2 kali 8 16, simpan 1, 2 kali 1 yaitu 2, tambah 1 3, berarti 364 per 12 kali 5 yaitu 60. 364 dibagi 60 ini kita tulis 364 dibagi 3 dibagi 60. Ini bisa kita kalikan dengan 6 atau 364 kita bagi 60 bisa dibagi yaitu 6 kali 60 yaitu 360, kita kurangi hingga sisa 4, maka hasilnya adalah 6, sisanya 4/60. 4/60 ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 6, 4 bagi 4 1, 60 bagi 4 adalah 15, hasilnya 6 1/15. Untuk soal nomor 9, Anita memiliki pita sepanjang 15,5 meter, kemudian ia membeli lagi pita sepanjang 2/3 meter, kemudian Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 1/4 meter untuk membuat hiasan bunga. Panjang pita Anita sekarang adalah, di sini awalnya pitanya adalah 15,5, kemudian membeli lagi berarti ditambah yaitu 2/3, kemudian digunakan 9/4, berarti kita kurangi 9 1/4. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 15,5 kita jadikan pecahan biasa, 15 kali 2 30, tambah 1 berarti 31/2, tambah dengan 2 dikalikan 3 6, tambah 2 8, 8/3, kemudian kita kurangi 9 kali 4 30, 9 kali 4 yaitu 36
6. 36 tambah 1 yaitu 37 per 4. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan. Nah, KPK dari 2, 3, dan 4 ini adalah 12. Maka kita jadikan per 12. Ditambah ini per 12, baru kita kurangi per 12. 2 menjadi 12 ini dikalikan dengan 6. Jadi 31 dikali 6 hasilnya adalah 186. 3 menjadi 12 ini dikalikan 4. Jadi 8 kali 4 32. Kemudian 4 menjadi 12 dikalikan 3. Berarti 37 kita kalikan 3, yaitu kita hitung 37 dikalikan dengan 3. 7 kali 3 21, nyimpen 2, 3 kali 3 yaitu 9, 9 tambah 2 11, 111. Nah, dari sini berarti kita hitung dulu 186 kita tambah 32, tambahkan menjadi 8 menjadi 11 tambah 1 218, sehingga hasil dari 186 per 12 ditambah 32 per 12 hasilnya adalah 218 per 12, baru kemudian dikurangi 111 per 12, hasilnya adalah 218 dikurangi 111, kita kurangi 8 kurangi 1 7, 1 kurangi 1 0, 2 kurangi 1 yaitu 1, 107 per 12. Kalau kita jadikan pecahan campuran, nah ini 107 dibagi dengan 12. Coba 12 kalau kita kalikan 12 dikalikan 12 kita kalikan dengan 8, misal kita kalikan 2 kali 8 yaitu 16, simpan 1, 8 kali 1 yaitu 8 tambah 1 96. Oh, masih di bawah 107. Sekarang 12 kita coba kalikan dengan 9, hasilnya 9 kali 2 yaitu 18, simpan 1, 9 kali 1 yaitu 9 tambah 1 jadi 108. Oh, ternyata lebih dari 107, berarti kita pilih bilangan 8. 107 bagi 12 itu bisa 8. 8 kali 12 yaitu 96. Kita kurangi 107 dikurangi 96 hasilnya adalah 1, dan di sini 7 kali 6 1, 10 kurang 9 adalah 1, sisanya 11, berarti menjadi 107 per 12. Kalau kita carikan pecahan campuran menjadi 8, sisanya 11 per 12. Untuk nomor 10, 45% dari penduduk suatu desa adalah laki-laki, dan 3%-nya dari laki-laki itu adalah anak-anak. Jika total seluruh penduduk desa tersebut adalah 300.000 jiwa, yang ditanyakan adalah banyak anak laki-laki. Kalau kita misalkan di sini, ini total keseluruhannya itu adalah 300.000. Kalau kita bagi yang 45% ini 45%-nya adalah laki-laki. Berarti yang 65% di sini perempuan. Sekarang kita tentukan dulu yang laki-laki. Banyak laki-laki yaitu adalah 45% dari 300.000 jiwa, berarti 45% dikali 300.000. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 45 per 100 dikali dengan 300.000. Bisa kita coret. Nah, ini hingga 45 dikali 3.000 sekarang. 45 dikali 3.000 kita kali 3 dulu. 5 kali 3 yaitu 15, simpan 1, 3 kali 4 12, itu 135. Sehingga jumlah laki-laki keseluruhannya yaitu adalah
135.000 jiwa. Ini yang laki-laki saja. Dan diketahui 3% dari laki-laki ini adalah anak-anak. Berarti untuk yang anak laki-laki, berarti kita hitung adalah 3% dari 135.000 ini. Jadi 3% dikali 135.000. 3% bisa kita tulis 3/100 kita kalikan 135.000. Ini kita coret, bisa atau kita bagi 100 masing-masing. Sekarang 1350 kita kalikan dengan 3, yaitu 1350 kalikan 3. Kalikan 3 kali 0 yaitu 0, 3 kali 5 15, simpan 1, 3 kali 3 9, tambah 1 10, simpan 1 lagi, 3 kali 1 yaitu 3 ditambah 1 yaitu 4. Sehingga total anak laki-lakinya adalah 4050 jiwa. Cukup sekian pembahasan untuk ulangan materi bilangan. Sampai ketemu lagi di pembahasan atau materi lainnya di channel Matku Matematika Saku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.